كله قاعد يحيي الأردن والله والله احنا بنحبهم لاجل الدين والعباده اللي فيهم كونوا مسلمين كلهم يسلمون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمه الاسلام. الحمد لله الحمد لله. Ya, kemenangan besar 4-1 atas Yordania membuat publik dunia terkejut. Bahkan sekelas Australia yang liganya berkualitas dan sudah menjadi langganan Piala Dunia. Rupa-rupanya ketika satu grup dengan Indonesia, mereka justru menjadi juru kunci di grup A. Ya, namun bukan kemenangan Indonesia saja yang disorot publik internasional. Supporter Yordania sendiri kagum dengan hebohnya supporter Indonesia yang memenuhi stadion di laga Indonesia versus Yordania. Terlihat supporter Yordania sampai menunjukkan kekagumannya terhadap totalitas fans Indonesia yang begitu setia mendukung tim kebanggaannya. Ya, fans Garuda rela izin bekerja hingga ribuan fans rela datang beramai-ramai dari tanah air ke negara Qatar demi mendukung skuad Garuda bertanding. Ya, kehebohan mereka, teriakan yel-yel mereka selalu menjadi sorotan bagi media-media setempat hingga media-media di Asia. Ya, di balik itu, meski sedang mendukung Indonesia, ribuan supporter Indonesia tak lupakan kewajibannya sebagai umat muslim. Terlihat, supporter Indonesia sebelum laga Indonesia versus Yordania, mereka melakukan sholat di dekat stadion tersebut. Sintayong optimis Indonesia mampu lolos ke final. Ya, pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong tertantang mengantar anak-anak asuhannya melaju jauh setidaknya hingga partai final Piala Asia U23 2024. Ya, target itu diungkap juru taktik asal Korea Selatan menyusul kemenangan gemilang 4-1 yang diraih Rizky Ridho dan kawan-kawan saat melakoni duel pamungkas grup A melawan Yordania malam kemarin. Seperti diketahui, Garuda Muda memang sudah dipastikan menjegal tiket ke babak 8 besar. Anak-anak asuh Sintayong finish sebagai runner-up di grup A dengan selisih hanya 1 poin dari pemuncak klasemen timnas Qatar. Ya, usai mengalahkan Australia dan Yordania di dua laga beruntun, hasil ini sekaligus menandai pencapaian baru dalam buku sejarah timnas Indonesia U23 di bawah racikan Sintayong. Pasalnya, sejak awal Garuda Muda cuma berstatus sebagai debutan yang baru perdana tampil di Piala Asia U23 2024, namun tampil mengejutkan. Ya, adapun Sintayong dan timnya setelah ini bakal ditantang lawan berat di babak 8 besar. Juru taktik asal negeri gingseng itu harus menghadapi pemegang status juara grup B, yaitu Korea Selatan. Ya, terlepas dari lawan berat di partai selanjutnya, Sintayong tetap berambisi mengantar Rizky Ridho dan kawan-kawan tembus hingga babak semifinal. Ya, ex-juru taktik timnas Korea Selatan menilai Garuda Muda sudah melalui banyak hal, sehingga ini jadi saat yang tepat untuk buat mereka melaju lebih jauh. Sepak bola Indonesia telah melewati banyak hal. Saat ini adalah kesempatan bagi kami untuk terus menanjak naik. Karenanya, saya menerima tantangan tersebut mengantar skuad U23 ke semifinal sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, ujar Sintayong. Ya, dulu mimpi kita hanya AFF. Kita tak berani bermimpi jauh. Kita minder dengan tim-tim Timur Tengah, dan kita minder dengan Jepang, Australia, dan negara sekuat lainnya.
Tapi hari ini bukan hanya pemain, supporter pun memiliki mental yang kuat menyaksikan Indonesia menghadapi tim-tim kuat di Asia. Kita tak gentar lagi melihat Korea Selatan, Arab Saudi, dan sebagainya. Ya, sementara itu, kabar kurang sedap datang kepada Timnas Indonesia U23, di mana Nathan Joawan terpaksa meninggalkan Timnas Indonesia U23 dan kembali ke klubnya Liga Belanda, SC Heerenveen, usai pertandingan terakhir fase grup Piala Asia U23. Ya, diketahui, Nathan hanya dilepas klubnya untuk jangka waktu 1 minggu, yakni hanya untuk pertandingan fase grup. Saya sudah di pesawat kembali ke Belanda. Heerenveen hanya memberikan izin ke Timnas U23 untuk 1 minggu. Kalau saya inginnya bermain di perempat final bersama Timnas U23. Saya ingin membawa Indonesia lolos ke Olimpiade. Saya berharap bisa kembali ke Timnas U23. Kami sedang berusaha mendapatkan izin klub untuk melepas saya ke pertandingan perempat final, jelasnya. Ya, saat ini PSSI sedang melobi klubnya untuk dapat mengizinkan Nathan lebih lama di Timnas Indonesia. Ya, semoga saja lobi Erick Thohir bisa meluluhkan hati pelatih SC Heerenveen.